Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Peter Abednego Wijaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Penjara. Berdasarkan Filipi pasal 1 ayat 7 hingga yang ke-17 bersama dengan saya Pendeta Christian Albert Budiman. Sebelum kita membaca renungan ini lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami untuk merenungkan sebagian lagi dari firman-Mu. Berkatilah sehingga kami dapat mengerti firman yang ingin Engkau sampaikan, dan buahnya kelak dapat juga dinikmati tidak hanya oleh kami tetapi juga orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu kami serahkan renungan pada saat ini hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada saat ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik waktu aku dipenjarakan. Teens, tidak ada seorang pun yang mau tinggal di dalam penjara. Penjara adalah tempat hukuman. Penjara dibuat untuk membatasi orang. Setiap orang bisa saja memiliki penjara dalam hidupnya. Ketika pikiran kita terkungkung oleh suatu hal, pada dasarnya kita sedang berada dalam penjara. Ketika Paulus menulis surat ini, ia berada dalam penjara di Roma. Pemerintah Roma memenjarakan Paulus karena ia dipandang sebagai orang yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Apa yang dilakukannya dianggap meresahkan masyarakat dan pemerintah Roma. Ia dipenjarakan demi membatasi pergerakannya, pikirannya, dan tubuhnya. Semuanya diciptakan untuk dibatasi. Namun, apakah pandangan Paulus mengenai penjara? Apakah ia menjadi tidak bisa berbuat apa-apa di dalam penjara? Justru tidak. Meski tubuhnya dipenjara, pikirannya tidak terpenjara. Ia memilih memandang pengalamannya berada di dalam penjara secara berbeda. Di dalam penjara, ia justru tetap produktif menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat. Meski dibatasi, Paulus tidak terbatas dalam menjadi berkat dan memberitakan Injil. Teens, kita bisa saja memiliki penjara dalam kehidupan kita. Kita dapat merasa tidak berdaya akan banyak hal. Ketika pandemi COVID-19 melanda, orang merasa terpenjara di dalam rumah. Orang merasa tidak bebas dan tidak bisa pergi kemana-mana dan merasa terpenjara. Namun, kita dapat belajar dari Paulus. Meski di penjara, ia tetap dapat berkarya dalam keterbatasan. Ia tetap dapat melakukan banyak hal dan malah dapat menjadi berkat. Kita memiliki pilihan untuk hidup bebas. Meskipun tubuh kita dibatasi, bukan berarti pikiran dan karya kita terbatas. Walau ada dalam segala keterbatasan, kita dapat makin menjadi berkat. Sebab dalam segala keterbatasan, ada saja potensi lain yang dapat kita kembangkan untuk tetap berkarya. Teens, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami pada saat ini bisa merenungkan mengenai bagaimana kami dapat bersikap ketika kami merasa terpenjara, ketika kami merasa terbatas untuk melakukan apa-apa. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami anugerah untuk terus berkarya dan tetap menjadi berkat, bahkan ketika kami sangat terbatas. Dan oleh karena itu, kami serahkan seluruh hidup dan diri kami hanya ke dalam penyertaan tangan-Mu saja. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan terus membimbing kami pada saat-saat kami merasa terpenjara dan kesulitan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.